Rahim, Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Selasa 15 Juni 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin hari semakin pesat menjadikan seluruh kalangan saling berpacu untuk meraih dalam peningkatan penguasaan teknologi agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Namun, teknologi sendiri mempunyai berbagai macam jenis dan kriteria. Di antaranya adalah teknologi canggih dan teknologi sederhana. Teknologi canggih biasanya kerap diciptakan dan dikembangkan oleh negara maju. Sementara bagi negara-negara berkembang lebih mendominasi pada teknologi sederhana ini. Itu mesin pembuatan pabrik blok. Next. Hanya 10 watt atau 15 liter. Terima kasih. Bertanya kepada warga yang ada di sekitar. Lebih wangi dan juga bebas dari pemandu udara. Kasih putih alam nampaknya tuh. Bahkan, pemerintah Republik Indonesia belakangan ini tengah gencar mendukung perkembangan teknologi sederhana atau yang biasa disebut dengan istilah teknologi tepat guna atau TTG. Teknologi tepat guna merupakan sebuah teknologi yang dapat digunakan dalam membantu meringankan kebutuhan manusia, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi latar belakang serta permasalahan yang berbeda-beda pula. Sehingga, dari setiap permasalahan tersebut mampu menimbulkan ide-ide kreativitas serta inovasi untuk menciptakan sebuah karya yang luar biasa. Dalam mendukung kreativitas serta menggali potensi pengembangan teknologi tepat guna di Kepri, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil kembali mengadakan lomba untuk mewadahi potensi hasil karya dan kreativitas dari para inventor yang ada di Kepri, yakni dengan mengadakan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna tahun 2021. Di sini saya tekankan lebih ke anak ayamnya. Para peserta lomba ini berasal dari para juara di tingkat kabupaten kota yang telah diseleksi kembali oleh tim seleksi lomba tingkat provinsi Kepulauan Riau dalam kelengkapan administrasi dan dokumen pendukungnya. Pada perlombaan ini, peserta diperbolehkan untuk berpartisipasi secara perorangan ataupun kelompok yang terdiri dari kalangan pelajar, mahasiswa, posyantek, instansi pemerintah, swasta, dunia usaha, serta masyarakat umum. Kemudian kita melakukan pemrograman di protokol menggunakan SOS. Masih ada manusia, hewan, dan tumbuhan, pasti ada sampah organik. Selain itu, pada perlombaan ini peserta tidak dikenakan biaya apapun alias gratis, karena seluruh biaya ditanggung oleh panitia penyelenggara. Panitia juga menyediakan hadiah berupa sertifikat dan trofi, serta uang pembinaan dengan total puluhan juta rupiah. Bagi pemenang lomba akan diikut sertakan pada lomba teknologi tepat guna di tingkat nasional nantinya untuk kembali berkompetisi dengan para inventor dari provinsi lainnya. Pelaksanaan lomba ini dilaksanakan dengan sistem hybrid, yakni mengkombinasikan antara pertemuan secara tatap muka dan virtual. Dikarenakan saat ini Provinsi Kepulauan Riau masih dalam masa pandemi COVID-19,
khusus peserta dari Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, diadakan pertemuan secara langsung, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sedangkan untuk Kota Batam, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Karimun dilaksanakan secara daring atau virtual untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang belum kunjung reda. Lomba ini berlangsung selama 3 hari dimulai sejak tanggal 15 Juni hingga tanggal 17 Juni 2021 yang diikuti oleh seluruh peserta yang terdiri dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepri. Acara diawali dengan mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Pada pembukaan acara ini, Bapak Imam Rohani SPD MSI selaku Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas PMDD Dukcapil Provinsi Kepri menyampaikan kata sambutannya. Yang kami hormati Ibu Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Ibu Haja Marlin Agustina. Alhamdulillah beliau di tengah-tengah semuanya beliau bisa hadir dalam acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul di Hotel Aston ini dalam rangka pelaksanaan lomba inovasi teknologi tepat guna tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah 1. Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2021 tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna. Nomor 2. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Nomor 3, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 4. Untuk pantulnya kami pakai telur hari ini. 1 telur ayam menetasnya pula di siang hari. Junjung inovasi tanpa batas, bersatu padu membangun Kepri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu Haja Marlin Agustina selaku Wakil Gubernur Kepri juga menyampaikan kata sambutannya serta meresmikan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 ini dengan mengalungkan tanda peserta kepada perwakilan dari salah satu peserta lomba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan penerapan TTG dalam bentuk lomba inovasi TTG tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 hari ini akan segera dimulai. Jadi saya berharap dengan adanya inovasi seperti ini melahirkan inovasi-inovasi khususnya di teknologi tepat guna. Pergi berlabuh ke Pulau Penyengat, berlabuh mencari ikan pari, bulatkan tekad, satukan semangat, sukseskan lomba TTG tingkat Provinsi Kepri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Kepulauan Riau untuk tetap berada di tempat pengambilan tanda peserta oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Baik, diikuti oleh seluruh peserta. Pengambilan diikuti oleh seluruh peserta. 2, 3, baik. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Haja Marlin Agustina selaku Wakil Gubernur Kepri menyambut baik acara ini dan berharap dengan diadakannya acara ini, maka dapat menghadirkan inventor-inventor baru agar berkembang lebih baik lagi ke depannya. Apresiasi yang besar ya, karena tadi saya bilang tingkat kota sudah dimulai, sekarang tingkat provinsi. Jadi ini menambah lagi inovasi-inovasi yang lebih bagus lagi ke depannya. Data saya lihat keliling tadi sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan adanya seperti ini memberikan mereka ruang untuk mengembangkan kreativitas mereka dan inovasi mereka di bidang teknologi depan kita. Oke. Untuk selanjutnya harapan ke depan mungkin dari Ibu? Dan bisa melahirkan inventor-inventor yang baru ya, supaya bisa mengembangkan ini lebih maju lagi. Ya tadi saya bilang kan ini bisa di aspek ekonomi, bisa meningkatkan ekonomi, ketahanan keluarga, bisa berpengaruh untuk penguatan masyarakat yang luas, penggunaan sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Contoh seperti ini. Nah ini kan sangat luar biasa tadi saya lihat sampah yang tidak ada nilainya diolah menjadi barang yang ekonomis. Ada nilai tambah. Ekonomis. Yeah. Ini tadi saya bilang di pesisir kan banyak sampah itu. Nah, kita di Batak itu biasanya kan suka membantu masyarakat membersihkan laut. Nah kan karena sampah yang tidak nilai itu kita juga buang. Nah kalau ada seperti ini kan kita olah dan hasil dari itu kan kita bisa buat di jalan mereka itu sendiri. Okay. Kedepannya nanti saya akan berbicara dengan Dinas Lingkungan Hidup yang mata-mata bisa membuat pelatihan atau edukasi kepada masyarakat pesisir. Okay. Selain itu, selaku panitia penyelenggara dan OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan TTG di daerah, DPMD Dukcapil Kepri tentunya cukup berkonsentrasi dalam pengembangan TTG meskipun di masa pandemi. DPMD juga akan memperjuangkan hak kekayaan intelektual kepada TTG yang dinilai memiliki kriteria dan pantas untuk diuruskan patennya. Dan nanti dari tingkat provinsi kami juga akan melakukan untuk tingkat nasional. Nah, apabila kita di tingkat nasional itu ada juara, ini yang sampai hari ini kita perjuangkan adalah untuk mengurus hak paten. Karena barang itu kan bisa kalau sudah punya hak paten, punya nilai jual, siapapun yang menggunakan atau mengadakan mereplikasi bayar dengan patennya. Biar orang tidak menciplak saja. Iya betul. Itu yang istilahnya dari pemerintah yang kita lakukan, dan alhamdulillah setiap tahun Mas, setiap tahun kami mau memfasilitasi untuk pelaksanaan TTG. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apakah pemerintah ada pengembangan misalnya mencarikan investor kepada yang membuat ini? Sampai saat ini kami belum sampai berpikir ke sana, tetapi insya Allah kalau memang istilahnya hak paten kita itu istilahnya sudah keluar dan memang punya nilai jual, ya jelas kita mesti arah sana untuk pengembangan, karena barang ini kan sudah menjadi hak paten, hak kita. Nah, kalau kita untuk mengembangkan sendiri, saya rasa ya kan, oke. Kalau memang ada investor itu memang itu. Para peserta juga dikunjungi oleh Wakil Gubernur Kepri bersama rombongan dan perwakilan OPD untuk melihat langsung kreasi dan inovasi dari para inventor yang siap berkompetisi pada lomba ini. Ini lagi program
alami organik. Tapi kalau sama organik masih itu lebih bagus, Mas. Kalau maksudnya nanti Karena saya kirim ke saya hidroponik juga di rumah. kirim ke Untuk tanam-tanaman ya. Untuk pupuk. Iya, yang lain. Kami udah coba di Sambe sama Pasang Panjang, hasilnya 90 cm di Pasang Panjang. Itu hidroponik itu kita bisa taruh di air. Tambahin. Dengan melalui seleksi yang ketat di tingkat kabupaten dan kota, maka diperoleh sebanyak 30 TTG yang maju pada tahap penilaian final untuk tingkat Provinsi Kepri ini. Di antaranya 10 TTG dari Kota Tanjung Pinang, 1 TTG dari Kabupaten Bintan, 7 TTG dari Kota Batam, 3 TTG dari Kabupaten Natuna, 7 TTG dari Kabupaten Lingga, dan 2 TTG dari Kabupaten Karimun. Karya teknologi tepat guna yang diperlombakan tentunya sangat bervariatif dan juga unik. Adapun di hari pertama, penilaian dilakukan secara tatap muka. Sesuai dengan takaran satu pabrik blok itu 2 kilo ya. Dan takaran tersebut uangnya Pak, tadi itu berbahaya juga Pak. Kira-kira bagaimana? Mempermudah masyarakat dalam menghasilkan santan. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat mesin ini adalah besi U2 mili, gas metana yang nantinya akan menjadi energi alternatif pengganti yang ada saat ini, yaitu gas LPG dan juga minyak tanah, pengganti energi pembangkit listrik. Biogas itu bisa dimanfaatkan lebih luas. Yang terbuat dari daun sirih dan untuk dengan kaitan dengan tema ini, untuk membuat disinfektan atau membeli disinfektan itu lumayan Pak, menarik kos. Dibayangkan bahwa begitu banyak sampah organik yang terserak yang tidak tertangani. Itu ada kantor ajaib ini memungkinkan bahwa setiap rumah tangga, setiap ibu-ibu rumah tangga untuk mengolah sampah organiknya masing-masing. Lebih kepada banyak output sampahnya itu, hasil dari fermentasi sampahnya itu. Orientasinya menangani sampah dapur rumah tangga. Jadi bagaimana kami dari Umrah, BLK Pengembangan Produktivitas serta Rumah Sakit Kota Tanjung Pinang dan bapak-bapak juga bisa melihat tadi dengan menggunakan namanya, bisa melihat secara real time apa yang terjadi di sini. Jadi ya. Ini menggunakan kita melakukan prototyping. Kemudian kita melakukan pemrograman mikrokontroler menggunakan source Arduino IDE. Kemudian saya ingin mengetahui apakah kita bisa mengontrol banyaknya air yang keluar. Di Kepri ini banyak sekali lalu sehingga dapat digunakan sebagai salah satu sektor usaha. Kita buang kulitnya, kemudian kita ambil dagingnya. Nah, daging ini kita rebus, kita iris, kita keringkan, kemudian kita menghasilkan tepung buah mangrove. Ini kemarin persiapan terbaik Bu, 60%. Adapun sasarannya adalah para prakarsa kegiatan usaha budidaya perikanan sehingga pakan yang tersedia harus memadai dan memenuhi kebutuhan ikan. Di sini saya tekankan lebih ke anak ayamnya untuk kandang nampung 30 ekor anak ayam. Ayam minggu untuk replikannya Bu. Tapi ayam kampung itu kalau dijual kan cukup mahal. Sedangkan di hari kedua, penilaian dilakukan secara virtual. Seperti apa? Seperti virus cinta tadi ya. Yang ditonjolkan itu mungkin perlu di
persiapan nomor urut 22 dengan judul TTG penyiram tanaman berbasis Internet of Things dan smartphone. Salah satu hasil karya yang menarik perhatian adalah disinfeksi gadis bumi. Alat ini adalah sebuah produk disinfektan yang terbuat dari bahan kombinasi alami antara rebusan daun sirih dan buah jeruk kalamansi. Serta alat untuk pengaplikasiannya berupa pintu gerbang otomatis yang dinyalakan dengan menggunakan remote control yang dibuat untuk mencegah penularan COVID-19 di masyarakat. Produk yang kami buat ada dua, yang pertama disinfektannya, yang kedua alat disinfektannya yang disebut dengan GADIS, Gate of Disinfectant. Dan bahan disinfektannya itu bumi, kami kasih nama karena berbahan unik dan alami yang terbuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Bahan uniknya ini karena kita menggunakan jeruk sambal yang selama ini kita gunakan untuk memasak atau hanya untuk minum, sekarang kita gunakan sebagai disinfektan. Ditambah dengan daun sirih yang umum digunakan oleh masyarakat kita untuk mengobati berbagai macam penyakit. Oke, terus latar belakang munculnya ide untuk membuat produk ini apa ya, Bu? Motivasi kami untuk membuat alat ini dimulai dari tahun 2020, awal kejadian COVID-19 di Indonesia terutama. Kami membuat alat ini dengan motivasi karena pandemi COVID ini belum tentu kapan berakhirnya. Dan bahkan sampai sekarang kita udah masuk gelombang kedua. Dan untuk membantu kami sebagai orang Kementerian Kesehatan untuk membantu program pemerintah mensukseskan pencegahan COVID-19, maka kami teridelah untuk membuat alat seperti ini. Oke, terus cara kerjanya berarti boleh dijelaskan? Untuk cara kerjanya cukup simpel, kita cukup menggunakan sistem remote control, jadi diremotin dan cairan disinfektannya akan keluar terhembuskan. Selain itu, ada juga hasil karya yang menarik yakni budidaya maggot berbasis sistem pertanian dan peternakan terpadu yang memanfaatkan alat sesederhana mungkin untuk menghasilkan sebuah produk yang dapat bermanfaat dan mudah untuk diaplikasikan bagi masyarakat. Kalau untuk nama produknya sendiri, ini adalah pembudidayaan maggot berbasis peternakan, pertanian, dan perikanan terpadu. Nah, kami melihat ini adalah untuk mensederhanakan aktivitas masyarakat di bidang 3P tadi, pertanian, perikanan, dan peternakan. Nah, di situ kita coba mensederhanakan alat. Bagaimana caranya masyarakat itu bisa membudidayakan maggot untuk dijadikan pakan sekaligus pupuk. Pakan bisa pakan ayam, pakan ternak ikan, dan juga pupuk untuk sayuran organik seperti yang kita lihat. Itu sih, Mas. Oke. Terus selanjutnya bisa dijelaskan secara singkat gak gimana proses alat ini semuanya bekerja gitu? Kalau untuk proses alat ini bekerja, kotoran ayam itu menghasilkan maggot melalui BSF, Black Soldier Fly. Nah, dari kotoran dari maggot sendiri yang dihasilkan dari kotoran ayam tadi kita jadikan pakan ternak lele. Pakan ternak lele airnya dijadikan sumber pupuk untuk makanan tanaman hidroponik. Nah, selain itu juga maggot ini bisa dijadikan pakan ternak ayam. Oke. Dr. Victor Amrivo SPI MSI selaku Dewan Juri memberikan tanggapannya terhadap potensi TTG dari para peserta yang dianggapnya dapat dikembangkan secara serius sehingga memiliki nilai tambah ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana tahapan seleksi lomba TTG ini, Pak ya? Kriteria penilaian dari proposal atau laporan kemajuan yang mereka sudah lakukan, kemudian presentasi dan video, dan kalau yang membawa langsung demonstrasi alatnya. Itulah kira-kira yang diseleksi, nanti diambil juara 3 sampai dengan juara harapan 3 gitu. Jadi 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Memang tujuannya untuk ikut lomba, tapi ada juga yang sekitar 5 tadi itu yang memang sudah diterapkan di masyarakat, bahkan sudah menghasilkan uang. Nah, ini mungkin yang tepat gunanya itu yang kita kejar, karena banyak lomba-lomba seperti ini, ada yang lebih ke hak kekayaan intelektualnya yang belum diklaim di tempat lain, ada yang memang hanya untuk pengembangan teknologi yang mudah di masyarakat, ada yang memang sudah untuk income kan gitu. Nah, mungkin
mungkin di teknologi tepat guna ini yang sampai ke untuk pemberdayaan desanya mungkin itu yang menjadi unggulan lah. Karena memang dari temanya kan menyongsong evolusi industri 4.0 dan pemberdayaan masyarakat atau ekonomi masyarakat. Jadi itu mungkin yang ada, mungkin di setiap kabupaten ada satu lah. Yang mungkin menjadi calon 5 atau 6 besar. Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 ini ditutup dengan meriah pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021. Selain mengumumkan peserta yang dinilai sebagai juara, panitia juga menyuguhkan penampilan sulap dari salah satu peserta lomba sebagai hiburan. Kita hitung 1-3, layakkan kartu tadi 1, 2, 3. Langsung ya, silakan ambil tuh, dilihat. Yang di atas? Yes. Saya kok jadi berdebar ya? 1, 2, 3. Juara 1 diraih oleh perwakilan dari Kota Batam dengan judul TTG, setrika wireless bersuara untuk penyandang tunanetra atau swab tunanetra. Juara 2 diraih oleh perwakilan dari Kabupaten Natuna dengan judul TTG, Rainzer atau Rain Hand Sanitizer. Juara 3 diraih oleh perwakilan dari Kota Tanjung Pinang dengan judul TTG, Tong Ajaib plus Magot versi 3. Juara Harapan 1 diraih oleh perwakilan dari Kabupaten Lingga dengan judul TTG, Pemanfaatan Air Laut dalam Pembuatan Deterjen Bubuk. Juara Harapan 2 diraih oleh perwakilan dari Kabupaten Bintan dengan judul TTG, Budidaya Magot berbasis Sistem Pertanian dan Peternakan Terpadu Desa Teluk Bakau. Juara Harapan 3 diraih oleh perwakilan dari Kabupaten Karimun dengan judul TTG, Penyiram Tanaman Berbasis Internet of Things dan Smartphone. Selanjutnya, dilakukan pembagian hadiah oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau kepada para pemenang lomba. Kemudian, acara ditutup dengan melakukan foto bersama. Dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat kami ucapkan kepada seluruh pemenang. Dan kami ucapkan kepada yang belum menang ya, untuk tetap berkreasi, tetap berinovasi, dan tetap semangat. Semoga melalui lomba ini dapat menghadirkan banyak inventor muda kreatif dan juga produktif untuk berguna di masa akan datang dalam pengembangan teknologi tepat guna di Provinsi Kepri, baik teknologi yang sudah ada maupun teknologi yang belum pernah dikembangkan, agar Provinsi Kepulauan Riau maju dan siap bersaing untuk pengembangan teknologi canggih dan juga sederhana. Semoga Provinsi Kepulauan Riau terus mempertahankan reputasi juara yang sempat menjadi tradisi dari tahun 2011 hingga 2019 di ajang TTG nasional. Dan pada tahun ini kembali mendapatkan prestasi di lomba TTG tingkat nasional. Tetaplah berkreasi dan berinovasi untuk generasi ke generasi, untuk Kepri yang kita cintai.